Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Anissa Syafitri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi, terutama definisi dan karakteristiknya. Nah, berikut ini adalah kompetensi dasarnya. Lalu saya akan langsung saja ke definisi globalisasi. Di sini saya akan menyorot dari dua ahli, yaitu yang pertama adalah Anthony Giddens yang menyatakan bahwa globalisasi adalah proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian berkembang menjadi modernitas global. Kemudian yang kedua adalah dari Mansur Fakih yang lebih menyorot dari sisi ekonominya, karena beliau berpendapat bahwa globalisasi adalah proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbukanya dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, jadi di sini kita bisa menarik beberapa konsep globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi ini bisa disamakan dengan proses mendunianya beberapa aspek-aspek atau unsur-unsur, misalnya aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, dan aspek budaya. Kemudian globalisasi juga dapat diartikan sebagai hilangnya batas-batas teritorial antar negara secara virtual. Jadi, walaupun secara nyata kita terpisah, tetapi secara virtual kita tidak ada batasannya karena kita bisa mengakses informasi dari negara manapun yang kita mau. Globalisasi akan memicu adanya homogenitas budaya atau keseragaman budaya di seluruh dunia, yaitu tadi karena kita bisa mengakses kultur-kultur dari negara lain. Oke, kita langsung ke karakteristik globalisasi menurut Robin Cohen dan Kennedy. Yang pertama adalah adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Kalau zaman dulu, kita susah sekali kan mau mengakses informasi dari wilayah yang berbeda negara. Dari Indonesia ke Amerika, kita nggak bisa tahu sekarang di sana lagi hujan atau sedang terjadi apa. Tetapi sekarang kita bisa mengetahuinya karena kita bisa mengakses dari berbagai gadget dan media sosial. Ya, kita bisa chattingan, kita bisa lewat internet, kita juga bisa video call atau lewat live streaming. Kita kan bisa tahu, oh sekarang di negara mana lagi cuacanya lagi cerah, lagi hujan, sedang terjadi sesuatu seperti itu. Nah, yang kedua adalah adanya ketergantungan pasar dan produksi di berbagai negara-negara berbeda karena adanya pertumbuhan perdagangan dan peningkatan perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, ini ya, bisa kita lihat di sini ada beberapa perusahaan multinasional seperti Starbucks, Unilever, Samsung. Perusahaan multinasional ini jadi suatu perusahaan yang mempunyai banyak cabang-cabang dan produksi di negara lain, seperti itu. Samsung asalnya dari Korea Selatan, tapi perusahaan-perusahaannya, cabang-cabangnya ada di berbagai negara kan, seperti itu. Nah, kemudian ada juga perdagangan bebas ya. Meningkatnya perdagangan, contohnya adalah perdagangan bebas Indonesia dengan China. Jadi, memang banyak sekali barang-barang produksi China yang beredar di seluruh dunia. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Oke, kita tambahkan lagi sekarang dengan media sosial. Sekarang kalian tahu kan Justin Bieber, kemudian Billie Eilish. Nah, itu yang kalian bawa dari sana itu apakah hanya musiknya saja? Enggak kan? Nah, kemudian kalian tahu yang sekarang sedang berkembang, yaitu adalah K-pop. K-pop sebenarnya adalah industri hiburan. Tetapi apa yang mereka bawa itu bukan cuma sekedar hiburan, ya kan? Bahasanya, makanannya, kemudian aliran musiknya, gitu. Sekarang kalian kadang misalnya kalau mau menyapa pakai annyeonghaseyo atau
sekarang kalian mau makan tteokbokki nih, mau makan kimbap nih. Nah, kalian mungkin banyak taunya dari drakor atau K-pop ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali yang membawa budaya-budaya dari negaranya. Tahu selain K-pop, kalau dari barat sebenarnya sudah dari zaman dulu ya, fashion, gaya hidup dan lain-lain sebagainya. Selain dari hiburan, kemudian ada juga dari olahraga internasional. Seperti di sini sepak bola ya, yang paling terkenal mungkin Liga Inggris. Tuh, oke. Nah, kemudian meningkatnya masalah bersama. Jadi masalah yang ada di suatu negara itu biasanya kebawa-bawa dan berdampak ke negara lainnya. Misalnya dalam aspek ekonomi nih gitu kan. Ada yang disorot oleh IMF, kemudian misalnya nih yang terjadinya dari tahun lalu. Jadi adanya perang dagang antara US dengan China yang ternyata berdampak ke negara-negara lain. Contohnya adalah Korea Selatan ya yang terkena dampaknya sekali itu. Jadi pertumbuhan ekonominya semakin menurun. Kemudian kita juga terkena dampaknya. Kenapa? Karena banyak negara-negara sekutu yang memindahkan target pemasarannya ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Makanya sekarang Indonesia banyak banget jadiin target pemasaran perusahaan-perusahaan asing. Nah, kemudian meningkatnya masalah bersama, kalau yang barusan di ekonomi, sekarang di aspek lingkungan. Nah, pertumbuhan pembangunan di negara-negara yang maju itu pasti membutuhkan bahan baku ya. Nah, contohnya adalah kayu. Karena semakin maju, semakin banyak pembangunan, maka bahan baku juga semakin banyak yang dibutuhkan. Akhirnya terjadi penggundulan hutan dan juga pencemaran lingkungan di berbagai negara. Seperti itu. Nah, lalu selain itu adalah di dalam aspek sosial dan juga lain-lainnya. Seperti ini, itu adalah kasus Muslim Uighur ya, yang dimana mereka sangat dibatasi sekali untuk beribadah. Kemudian yang terjadi 2020 yang sangat hot-hotnya ini ya, Black Lives Matter. Ya, yang ini karena adanya kasus diskriminasi, bukan diskriminasi lagi ya, tapi ini sudah kekerasan yang sudah terjadi dari tahun-tahun ke belakang gitu kan. Yang banyak disebut adalah Floyd gitu kan, dimana dia mendapat penganiayaan dari polisi setempat dan akhirnya memicu berbagai reaksi, dan salah satunya adalah petisi Black Lives Matter ini ya. Jadi agar diskriminasi ini dihapuskan terhadap orang berkulit hitam. Nah, seperti itu. Jadi, apakah sekarang kalian sudah mengerti mengenai definisi globalisasi? Nah, sekarang silahkan kalian membaca buku sumber lainnya mengenai globalisasi. Kalian sudah mendapatkan buku-buku dari perpustakaan kan yang dibagikan. Jika kalian merasa belum cukup, kalian bisa mencari di internet dan sumber lainnya. Atau juga bisa langsung menanyakan kepada saya. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.